Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Anissa Triyulanita Wiranto. I'm from class 282. So today I want to talk about manajemen pendidikan. First question is, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan peserta didik di masa pandemi. Tantangan yang pertama, pemberian materi yang dinilai kurang maksimal karena pemberiannya dilakukan secara online atau daring. Solusinya itu guru harus bisa memberi materi dengan mudah agar murid bisa lebih mudah memahami materi yang diberi. Tantangan yang kedua yaitu kuota internet dan jaringan menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidik. Solusinya adalah pemberian subsidi kuota internet harus diberikan secara adil. Yang kedua, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemi. Tantangan yang pertama, peserta didik dapat mencontek jawaban di Google atau mencontek jawaban temannya. Solusinya adalah minta peserta didik untuk menjawab sesuai pendapat mereka, dan bagi tenaga pendidik harus bisa membedakan jawaban dari Google dan pendapat sendiri. Tantangan yang kedua adalah peserta didik selalu diberi tugas yang sangat banyak dengan deadline yang singkat. Solusinya adalah tenaga pendidik diharapkan bisa mengurangi tugas atau memberi waktu deadline yang dikira para murid mampu untuk menyelesaikan tugas itu. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan kelas di masa pandemi. Tantangan yang pertama adalah ada anak dari kelas lain yang bisa saja masuk ke grup kelas dan membuat keributan. Solusinya adalah para tenaga pendidik meminta peserta didik untuk menjaga privasi sesama, termasuk grup kelas yang dimana di dalam grup tersebut banyak dokumen-dokumen yang penting. Tantangan yang kedua adalah pemberian kelompok tugas. Solusinya adalah para tenaga pendidik harus bisa menyatukan para peserta didik yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan biaya di masa pandemi. Tantangan yang pertama adalah biaya SPP yang dinaikkan oleh pihak sekolah dan juga harga buku yang dinilai terlalu mahal. Solusinya adalah lembaga pendidik diharapkan untuk tidak menaikkan biaya SPP atau menaikkan harga buku. Dan tantangan yang kedua, pengeluaran uang yang dinilai tidak begitu penting seperti uang perpustakaan. Solusinya adalah karena masih situasi pandemi dan tidak semua mempunyai pendapatan yang tetap, itu akan menjadi beban untuk orang tua murid. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di masa pandemi. Tantangan yang pertama adalah sekolah menjadi kotor dan mulai terbengkalai karena tidak ada kegiatan murid di sekolah. Solusinya adalah menugaskan beberapa pekerja untuk membersihkan area sekolah. Dan tantangan yang kedua adalah banyak sarana yang terbuat dari kayu, keropos karena dimakan rayap. Solusinya adalah menjaga kualitas barang atau mungkin bisa diperbaiki. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengolahan pelayanan khusus di masa pandemi. Tantangan yang pertama, peserta didik yang berkebutuhan khusus sulit untuk memahami materi yang disampaikan. Solusinya adalah tenaga pendidik diharapkan bisa melakukan homeschooling kepada anak berkebutuhan khusus. Tantangan yang kedua, peserta didik yang berkebutuhan khusus sulit diterima di lingkungan sekitar. Solusinya adalah tenaga pendidik diharapkan membantu peserta didik untuk ikut bersosialisasi di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengolahan hubungan masyarakat di masa pandemi. Tantangan yang pertama adalah kurangnya komunikasi antar sekolah dengan orang tua murid. Solusinya, sekolah seharusnya bisa menjaga komunikasi dengan orang tua murid agar orang tua murid pun bisa mengawasi anaknya agar bisa terhindar dari kesalahpahaman antara orang tua dan guru.
Tantangan yang kedua adalah kurangnya sosialisasi antar sekolah dengan masyarakat. Solusinya pun sekolah juga harus menjaga komunikasi dengan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pemasaran di masa pandemi. Tantangan yang pertama adalah kurangnya strategi promosi tentang sekolah. Alhasil banyak masyarakat yang tidak tahu keunggulan sekolah tersebut. Solusinya adalah perbanyak promosi secara online agar masyarakat bisa tahu tentang kelebihan sekolah tersebut dan lebih banyak peminatnya. Yang kedua, strategi pemasaran pada masa pandemi. Solusinya adalah strategi pada masa pandemi harus lebih kuat di online karena semua yang dilakukan pada saat pandemi semua serba online. Contoh bisa promosi lewat Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Lembaga pendidik harus mampu menyusun sebuah tahapan strategi pemasaran, yaitu dengan melakukan strategi pemasaran circle, dimulai dengan 1. Analisis situasi, 2. Strategi bauran pemasaran, 3. Rencana biaya pemasaran, 4. Evaluasi, yang terakhir adalah eksekusi dan evaluasi rencana berjalan. Yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan manajemen sistem informasi di masa pandemi. Tantangan yang pertama adalah kurangnya pengetahuan guru tentang sistem informasi membuat siswa dengan mudahnya mengakses sebuah privasi atau titik kelemahannya sebuah web tugas yang diberikan guru. Solusinya adalah guru harus mengetahui titik kelemahannya sebuah web tugas yang dapat dicontek oleh siswa agar dapat mendeteksi sebuah kecurangan yang dilakukan oleh murid. Tantangan yang kedua adalah kurangnya kerjasama antara guru dan siswa, dan solusinya adalah guru harus bisa memberikan penjelasan secara rinci mengenai cara pengaksesan sebuah web agar siswa mampu mengakses dengan benar dan tidak terjadi kesalahan, dan siswa juga dituntut agar memperhatikan setiap penjelasan yang telah dijabarkan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam atau pesantren di masa pandemi. Tantangan yang pertama, tantangan di bidang sistem nilai. Solusinya adalah mengaktifkan setiap komponen kurikulum supaya berfungsi lebih maksimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam. Maka komponen kurikulum yang ada perlu diaktifkan secara maksimal sehingga dapat sarana yang menjamin keberhasilan proses pendidikan. Tantangan yang kedua adalah tantangan di bidang ekonomi. Solusinya bila dilihat dari sektor ini, maka problem-problem kehidupan ekonomi yang perlu dijawab oleh lembaga pendidikan, maka ukuran ekonomi bagi suatu lembaga pendidikan yang demikian itu adalah suatu hal yang elastis dan pragmatis. Jawaban yang diberikan oleh lembaga kependidikan antara lain tercermin dari sistem kependidikan serta kurikulum atau program kependidikan yang ditetapkan itu sendiri. So that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.